Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih nunggu ya? Jam Oke, izinkan semuanya. Sambil nunggu yang masuk, saya absen dulu ya. Ade Isman Aji. Ade Isman Aji hadir? Ade Isman Aji belum ya? Alvin Yanwar Ramadan. Hadir, Pak. Alia Rahmawati. Hadir, Pak. Oke, Amelia Hermawati. Hadir, Pak. Mana videonya? Oh iya, sip. Oke. Andre Samuel. Hadir, Pak. Sedang Mana mencoba videonya? menyalakan kamera. Oke. Anissa Salsabila. Hadir, Pak. Videonya teh. Ya, sudah. Oke. Salsabila. Ini e-learning masih error ya? Oh, kalian nggak ada absen? Iya, Masih, Pak, Pak. masih error. Iya, Pak. Masih maintenance, Pak. Kan jadi nambah effort ya ke dosen, tapi biar dah. Bayu Pamungkas. Hadir, Pak. Oke. Chandra Octavianus. Chandra. Halo. Dede Iskandar. Hadir, Pak. Oke. Det Risti Nur Khalisah. Hadir, Pak. Oke. Susah kali namanya. Derajat Panji. Hadir, Pak. Habis ngaji nih, kelihatan anak roles. Pakai peci ya, ntar. Derajat Panji sudah. Fauzan, Hadir, Pak. mana orangnya? Login di PC, Pak. Jadi belum ada webcam. Lagi di mana? Di kamar, Pak. Di Ketua kelas ini. belum Fauzan. ada web. Oke, Fitri Apriani. Hadir, Pak. Mana videonya? Sebentar, Pak. Loading. Dah. Oke. Nanti beli ring light ya, biar kelihatan muka-mukanya. Iya, Pak. Buat semuanya. Gita Erika Suci. Hadir, Pak. Oke. Bentar aku pakai ini biar enak. Nggak ada sebenarnya. Jadi berarti. Kita Irman Darul Mutakin. Hadir, Pak. Minggu kemarin kenapa nggak masuk? Masuk, Pak. Oh masuk. Masuk. Yang hari itu, yang hari Minggu tak Sabtu? Sabtu ya? Irfan Sandi Saputra. Hadir, Pak. Videonya, Pan. Pan, rambutnya kita beresin dulu, Pan. Nah. Biar kelihatan rapi gitu, Pan. Irfan nih atasan saya di kantor, jadi tenang aja, Pan. Namanya aja. Mary Nur Halimah. Hadir, Pak. Oke, gambar kaktus, berarti dia tajam. Oke. Mary Yulia. Lah, keluar. Ya, absen keluar. Mia Mulyati. Hadir, Pak.
Nah, ini mah orang lama ini mah. Kamu absen pertamanya nggak ada loh. Nanti gimana nih? Nilainya nggak full. Iya kemarin belum masuk absen Pak, belum ini, Hmm. baru di ACC. Oke, Mary Yulia ada. Ada Pak. Nah, iya, sip. Mary Yulia. Mila Kresna Febriani. Bapak maaf, Mila lagi update dulu katanya. Update apa itu? Ininya kayaknya Google-nya. Oh ya udah, aku tunggulah nanti kalau udah itu baru. Ya, terima kasih Pak. Yo. Muhammad Firman Hermawan. Hadir Pak. Oke. Hadir Pak. Muhammad Firman. Naufal Zaki. Hadir Pak. Mana mukanya? Pak. Oh iya. Headsetnya bagus nyala. Pengen aku. Naufal Zaki. Norman Kamaru. Norman Putra. Hadir Pak. Hadir. Jualan bubur deh sekarang ya? Ya Pak, bubur jagung. Oh iya, bubur jagung. Norman Putra. Ini di skip aja. Siti Mariam. Hadir Pak. Siti Mariam, kenapa sih Siti Mariam menjadi Rizal Hamdani? Kan saya bilang Siti Mariam. Mana sih Jel? Jel, mukanya Jel. Kan Jel. Bapak manggil Siti Mariam. Iya, kamu bilang hadir soalnya. Oh iya, wis. Hadir Pak. Udah mandi belum Jel? Belum Pak. Aduh. Kamu jangan ikut-ikutan saya Jel. Cimahi dingin soalnya. Oke, Jel. Siti Mariam. Siti Mariam ada? Hadir Pak. Wadah, Lilo and Stitch nih. Coba videonya nyalain. Videonya nyalain dong. Oh iya, sip. Siti Mariam. Taufik Firmansyah. Saya email. Taufik. Ada. Tetep Dendi. Tetep Dendi. Ada yang belum di absen lagi? Ada yang belum di absen lagi? Muhammad Firman. Tina Pak. Ya, siapa? Tina, dia belum ada di learningnya. Daftar dulu. Bayar ya. Udah Pak, paling minggu besok. Ya, dua pertemuan. Dua pertemuan hilang. Tapi emang besok kemarin memang gak masuk sih Pak. Wah, awal pertemuan gak masuk ya. Malam minggu Pak. Wah, astagfirullah. Enggak, kayak tanpa bentrok. Iya. Iya, Saya Pak. pulang. Oke, sok. Jemput dulu lah. Kita nungguin inilah. Yang lagi ngejemput ibunya. Pak. Ya. Terima kasih Pak sebelumnya. Siapa tadi? Mary Pak. Mary sudah. Yang pertemuan pertama Pak. Gimana pertama-pertama? Iya, bisa belum ke absen Pak. Nggak ada absennya. Oh iya. Iya, nilainya nggak full ntar. Ya, jangan Pak. Iya, nggak ada absennya, liatin aja tuh di learning. Udah nggak ada lagi ya. Yang Chandra Octavianus, Mila Kresna, sama Ade Isman ya. Sama Taufik Firmansyah. Sama Tetep Dendi. Tetep Dendi tuh dibilangin tuh kalau mau naik level. Kalau mau nilainya nambah atau nilainya naik, rajin gitu kuliahnya. Ya, Tina, kan Tina friend-nya. Iya Pak, sama-sama dari T kan. Iya, makanya jangan sampai dia mah susah sih. Saya luluskan dengan nilai cukup. Absennya diberesin gitu, kelihatan di akademiknya kalau absennya jelek tuh. Oke. Ada yang baru masuk. Ade Isman Aji. Iya, Ade Isman Aji videonya.
Bapak, saya hadir. Iya, hadir Mary. Hadir, Mary hadir. Tapi nggak ada di absensi learningnya. Baik Pak, sebentar Pak. Sok, ada Isman. Ush. Oh iya, sip. Oke. Thank you. Karena kemarin saya belum masuk ke pertemuan pertama ya. Udah masuk pertemuan pertama, tapi yang materinya belum saya paparkan. Jadi paling hari ini dari yang kemarin sama yang pertemuan kedua ya. Karena kemarin tuh luar biasa, 4 kelas tuh suara tuh habis. Jadi saya meminimalisir biar nggak serak. Sebentar. Seluruh layar. Sudah kelihatan belum? Sudah Pak. Udah Pak. Good. Nah, ini yang pertemuan pertama materinya. Harusnya yang hari Sabtu ya, karena hari Sabtu saya full sampai dari pagi. Dari jam bukan pagi nih. Dari jam 2 sampai malam. Jadi saya baru bisa sekarang. Nah, sebelum masuk ke object oriented programming, kita akan ngulas dulu tentang procedural programming. Di sini ada yang paham nggak procedural programming itu apa sih? Nanti siap-siap ya, yang saya tembak jawab ya. Biar nggak asal ngikut-ngikut doang. Naufal Jaki, Hadir Pak. procedural programming itu apa sih? Mungkin kayak seperti tata cara prosedural gitu sebelum ngoding gitu. Tata caranya gitu. Oke. Step by stepnya gitu Pak. Kayak gitu. Oke, kita jawab aja. Nah, ini untuk prosedural programming ini instruksi dilakukan langkah demi langkah. Benar kata tadi, step by step. Yang keduanya, memecahkan kode program menjadi bagian-bagian kecil. Struktur kode dari atas ke bawah. Ini contoh daripada struktural atau procedural programming ini. Bahasa Pascal, C, PHP yang natif, sama JavaScript. Nah, ini untuk kelebihan daripada procedural programming. Yang pertama, langsung ke inti. Jadi dia itu ke inti permasalahannya atau case-nya itu apa, dia langsung diselesaikan. Yang kedua, simple dan mudah diterapkan. Jadi si procedural programming ini sangat simple dan mudah diterapkan untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, mudah ditelusuri. Jadi pada saat terjadinya error, dia akan tahu nih untuk errornya itu di sini gitu. Dan yang keempat, membutuhkan sedikit memori. Jadi untuk memprosesannya Pak maaf bisa di full screen. emang nggak kelihatan ya? Kelihatan sih Pak, cuman jadi sakit matanya. Waduh. Ya udah, mata kamu jangan sampai sakit nih. Iya, Full Pak. screen kan. Nanti kalau ada interupsi langsung aja ya. Iya, Kan Pak. saya kan manusia ya, bukan apa gitu ya. Jadi bisa ada salah-salah gitu kan. Ini sudah kelihatan? Sudah Pak. Kelihatan Pak. Sudah Pak. Nah, ini untuk kelebihan daripada procedural programming. Sampai sini sudah cukup jelas? Insya Allah jelas Pak. Oke, cukup jelas ya. Ini untuk contoh procedural programmingnya. Jadi langsung point to point aja codingannya. Nah, object oriented programming kita udah masuk nih. Bentar, saya tembak lagi. Object oriented programming. Nanti kalau yang saya tanya, videonya nyalain ya. Rijal Hamdani. Videonya nyalain, Jal. Ya Pak. Videonya nyalain. Apa object oriented programming? Apa ya? Apa ya? Bajal. Apa ya? Object oriented programming, Jal. Masa nggak tahu, Jal? Ini Pak apa? Pemrograman yang berorientasi dengan objek. Betul, berorientasi objek. Bedanya sama si prosedural tadi apa, Jal?
Mungkin kalau prosedural mah kayak algoritmanya, Pak. Mm-mm. Nah, kalau yang pemrograman yang berorientasi objek mah objek yang di dalam algoritmanya gitu. Kayak Oke, tadi kan nilai. oke, good. Nah, ini definisinya. Jadi object oriented programming ini yang pertama menyusun kode program atau kayak tadi objek-objek. Jadi bentukannya itu objek-objek. Terus objek adalah suatu unit dasar dari bahasa pemrograman object oriented. Objek ini menyimpan data dan perilaku kode. Terus yang keempat, objek ini bisa saling berkomunikasi antar satu objek dengan objek yang lain. Contohnya ini bahasanya PHP, JavaScript, C++, Python, Ruby, Java, dan lain sebagainya. Ini untuk kelebihan daripada object oriented programming yang akan kita kaji nantinya, yang akan kita bahas. Yang pertama ini meniru kehidupan nyata. Jadi benar-benar apa yang ada di kehidupan nyata itu bisa kita terapkan di object oriented programming ini. Jadi ada objek ini, ada objek ini gitu. Yang kedua ada enkapsulasi dan abstraksi data. Yang ketiga ada data dapat digunakan kembali atau reusable. Dan keempat ini kalau object oriented programming ini biasanya digunakan untuk skala enterprise atau skala perusahaan, skala besar ya. Yang kelima, kemudahan dalam pemeliharaan atau maintenance. Yang keenam, bisa berkolaborasi, kemudahan bersinergi. Yang ketujuh, konsep object oriented ini banyak digunakan oleh framework. Framework itu cara kerja suatu bahasa pemrograman tertentu. Kayak kita pakai Laravel. Jadi di Laravel itu sudah baku untuk menentukan kita bikin variabelnya ini. Nah, di Laravel itu sudah baku kayak gitu. Dan menggunakan konsep object oriented programming itu. Nah, ini bagian-bagian penting daripada object oriented programming. Sebentar, belum kelihatan ya. Nah, ini untuk bagian-bagian penting dari object oriented programming. Yang pertama ada kelas dan objek. Terus di situ turun lagi ada inheritance, enkapsulasi, polymorphisme, ada property dan method, ada objek tipe, ada override, ada constructor, visibility, setter dan getter, dan static method. Bagian-bagian penting ini akan kita kaji sampai UTS. Jadi nanti akan dijabarkan lebih spesifik dan lebih detail di beberapa pertemuan berikutnya. Seperti itu. Jadi ini yang digarisbawain dulu. Jadi yang akan teman-teman pelajari nantinya itu ini. Bagian-bagian pentingnya. Nah, ini ada yang bisa jelasin nggak? Apa sih yang dimaksud dengan kelas tuh? Ada yang bisa jelasin nggak? Yang bermasuk. Dendi baru masuk, Dendi. Ya Pak, punten Pak, telat. Oke. Ada yang bisa bantu jelasin kelas itu apa? Oh yaudah, aku tembak aja. Ade Isman Aji. Ade Isman Aji. Kelas itu apa? Gimana Pak? Kelas itu apa? Kelas kumpulan objek Pak. Jadi objek. Iya, di dalamnya bisa terdapat banyak komponen objeknya Pak, atau ada karakteristiknya juga Pak. Ada ya semacam itu mungkin Pak. Oke, aku minta jawaban lagi dari absen aja ya. Siti Mariam dah. Siti Mariam. Iya Pak. Kelas itu apa? Kelas. Masih mute kayaknya, suaranya nggak ada. Grup Halo? suatu objek Pak yang ada kemiripannya sama atribut bukan? Ada kemiripannya sama atribut, oke.
Terus? Terus apa lagi? Baru Udah tahu itu segitu, aja. Pak. Lupa Oke. lagi. Itu aja nih. Iya, Pak. Oke, saya jelasin ya. Oh, belum di share screen ya. Sorry. Nah, di sini sudah kelihatan belum untuk share screen-nya? Udah, Iya, Pak. Pak. Sudah, Nah, Pak. ini contoh daripada penerapan kelas dan objek. Jadi kelas itu ya seperti yang teman-teman tadi jelaskan, isinya itu objek-objek, Pak, gitu. Ya, kalau bahasa umumnya kelas itu bisa dibilang kayak cetak biru atau blueprint. Jadi cetakannya lah gitu, atau kerangkanya. Nah, sedangkan objek ini apa yang dihasilkan dari kelas itu. Contoh, kita ambil contoh kelas manusia, ya kan? Kelas manusia, Pak. Nah, di sini ada bentukan orang-orang kan? Kelas manusia, Pak. Ini contohnya Rijal deh. Ini contohnya Mia gitu ya. Ini bocil FF, contoh ya. Ini ada yang main FF nggak ya? Takut nyinggung ya. Ada, Pak. Iya, ya udah bocil ML lah. Kan saya juga main ML gitu, jadi biar nggak tersinggung. Nah, ini bocil ML, kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Nah, kayak gitu. Namanya ini Rijal, ini Mia, ininya bocil ML gitu. Nah, ini ada 3 objek kan? Nah, objek ini berasal dari kelas yang namanya manusia. Paham nggak sampai sini? Iya, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Nah, di dalam objek ini, dia punya atribut nih. Atribut tuh kayak perlengkapan dia gitu, atau data dia. Dia punya baju, punya rambut, punya kulit, punya jaket, sepatu, kaki, mata, dan lain sebagainya. Itu atributnya. Atribut itu apa yang sudah ada di objeknya atau apa yang sudah menempel di objeknya. Gitu ya. Itu atribut. Sedangkan method atau function atau behavior itu adalah suatu interaksi objek itu dengan objek lain atau objek itu dengan dirinya sendiri. Dia bisa berjalan contohnya, atau dia bisa lari, bisa belok, bisa manjat, bisa makan, bisa minum. Kalau bocil ML itu bisa nikung gitu kan, atau bisa jadi beban gitu kan. Nah, itu salah satu metode ya. Ini biar ini ya, jangan tegang-tegang banget ya. Paham nggak? Halo? Paham, Pak. Oke, kayak gitu ya. Ini untuk paradigma dari objek orientednya sendiri, seperti itu. Oke, nah ini untuk contoh codingan atau contoh dari penerapan objek oriented programming. Jadi dia itu bentukannya, dia punya kelas namanya nilai. Nah, di situ dia ada atribut yang namanya cep umur. Nah, di dalam cep umur itu dia ada function nih. Dia ngeset nih umurnya itu berapa sih gitu. Dia cek nih. Kalau dia maksudnya cek nilai harusnya ya ini ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Kalau dia nilainya di atas 50, berarti dia lulus nih. Kalau dia di bawah 50, berarti dia nggak lulus. Kayak gitu. Dan kembalikan lagi nilainya ke objek. Dan akan diisi dari logika yang tadi. Seperti itu. Ini untuk penerapan atau codingan standar sederhana dari object oriented programming. Sampai sini sudah cukup jelas atau masih bingung? Halo? Maaf, Pak, masih bingung. Tadi suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas. Saya harus minum kayaknya. Sinyalnya, Pak, maaf. Oh, sinyalnya. Oke. Yang di bagian mana yang masih bingung? Halo? Siapa tadi yang bilang masih bingung, Pak? Di bagian mana yang masih bingung? Biar saya jelaskan kembali. Yang setelah itu, Pak. Yang mana ini? Yang setelah Yang itu. Contoh objek mungkin, Pak, maksudnya. oh ini.
Contoh objeknya Baik, bisa macam-macam ya. Ini aja untuk garis besarnya aja, kalau kita kelasnya manusia atau kelasnya orang, objeknya ini bisa jadi nama-namanya, ya kan? Kalau kita bikin kelas kendaraan, nah kelas kendaraan tuh bisa bikin apa aja sih? Coba dijawab. Kelas kendaraan tuh bisa bikin apa aja? mobil, motor gitu bisa, Pak. Mobil, motor bisa. Nah, kayak gitu ya. Jadi kelas tuh induknya, objek itu apa yang dihasilkan. Seperti itu ya. Paham kan? Paham nggak? Paham, Pak. Paham. Contoh case lain, kalau bukan kendaraan. Contoh buah, ya kan? Buah ini kelas nih. Nah, yang bisa dihasilkan dari kelas buah tuh apa aja gitu? Kelas buah tuh bisa jadi mangga kan? Bener nggak? Iya, Pak. Kayak gitu. Itu ya. Itu pahamin dulu. Jadi fundamental dari kelas sama objek. Kalau dari sini nggak ngerti, nanti kesananya agak pusing. Soalnya kita pakai object oriented kayak gitu. Kayak gitu ya. Itu untuk kelas buah. Kalau kelas binatang berarti apa aja? Kalau kelas binatang. Ada kucing, Kucing. Iya. Buaya. buaya. Iya. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu gitu. Itu kan buaya. Gitu. Iya. Ya kan, yang bunyinya gitu. Terus kalau kelasnya mamalia, nah apa aja berarti? Kelelawar. Kucing, sapi gitu. Sapi, kelelawar nyusu ya? Nyusu, Pak. Oh iya, siapa yang bilang? Aku nggak tahu soalnya, sorry ya. Iya, Pak. Iya, apa lagi? Selain kelelawar sama sapi apa lagi? Manusia, Pak. Lumba-lumba. Oh iya, manusia juga ya. Bener ya? Kanguru. Bener, kanguru. Iya. Kayak gitu. Oke. Chandra baru masuk, Chandra. Iya, Pak. Chandra, sehat Chandra? Alhamdulillah, Pak, sehat. Alhamdulillah. Oke. Ngikut aja ya. Udah telat beberapa menit. Iya, Pak. Maaf, Pak. Ya. Ini untuk kelas objek sudah khatam ya, udah paham ya? Paham, Pak, paham. Sudah, Pak. Paham, Pak. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya setelah ada kelas dan objek ini akan masuk ke jenis-jenis framework atau cara kerja. Nah, di dalam PHP ini ada beberapa framework, sebenarnya banyak. Ada CodeIgniter, ada Laravel, Yi, terus Slim PHP dan lain sebagainya banyak. Tapi yang akan kita kaji dan akan kita perdalam di semester ini itu yang Laravel ya. Laravel untuk JavaScript-nya ada jQuery dan lain-lain. Untuk framework CSS-nya ada Bootstrap, ada SASS dan lain sebagainya. Banyak. Kayak gitu. Ada yang ditanyain nggak, Pak, kenapa kita harus pakai framework sih, Pak? Gitu. Nanya dong, kalian mahasiswa katanya. Katanya mahasiswa, tapi diam-diam baik. Pak, kenapa kita harus pakai framework, Pak? Telat, udah dijawab. Lain. Siapa tadi yang nanya? Saya, Pak. Oh iya. Norman telat, Norman harusnya nanya dulu, Pak, gitu. Kenapa sih, Pak, kita pakai framework gitu? Ya. Pak, kenapa Telat ya, kita nggak pakai framework yang CodeIgniter? Oh, gini. Laravel. Saya buka dulu RPS-nya ya. Ini masih ini kan? Masih share kan? Masih, Pak. Nah, Masih. oke. Nah, di kampus aturannya itu kita harus pakai Laravel, anak muda. Nah, lihat kan? Pertemuan 89 Laravel. Pertemuan selanjutnya Laravel. Kayak gitu. Paham ya? Iya, Pak, siap. Jadi, siap. Jadi bukannya dosennya nggak mau ngajarin CI juga gitu, tapi emang aturan dari RPS kampusnya kan Laravel gitu. Tapi tenang, karena dosen kalian yang satu ini agak nyeleneh, jadi paling saya ajarin juga CodeIgniter-nya. Semoga waktunya nyampe ya. Kayak gitu, biar ada sebagai perbandingan antara, oh ini tuh CI, ini tuh Laravel gitu. Kayak gitu ya. Oke, kita Pak, izin lanjut lagi. bertanya, Pak. Gimana? Sebelumnya mau bertanya dulu, boleh, Pak? Boleh. Sok gimana? Perbedaan yang paling jelas antara framework tersebut apa gitu, Pak?
Perbedaan yang Contohnya code igniter sama Laravel gitu. Oke. Perbedaan yang paling mendasar itu yang pertama satu strukturnya. Strukturnya setiap framework itu berbeda-beda. Itu satu ya. Jadi kalau misal code igniter itu naruhnya di mana untuk codingannya. Laravel itu taruh di mana. Terus yang kedua, cara menjalankannya. Kalau Laravel dia sudah ada embedded server di dalamnya. Jadi harus jalanin di Laravelnya langsung. Kalau yang CI ini hampir mirip kayak yang natif. Jadi dia bisa langsung panggil aja. Setelah XMPP dijalankan atau server dijalankan, dia langsung nembak URL udah bisa. Tapi kalau si Laravel dia harus pakai PHP, Artisan, Serve kayak gitu. Jadi untuk penjalanannya beda. Tapi secara garis besar framework ini sama. Karena sama dalam artian dia itu sudah memetakan atau memapping antara oh ini nih buat database, oh ini buat view, oh ini buat tampilan gitu, oh ini buat codingan ke logik gitu kan, ke logikanya gitu, kayak gitu. Secara garis besar semua framework itu kayak gitu ya, menerapkan kayak gitu. Kenapa? Karena itu untuk memudahkan kita sebagai developer dalam membangun sistem yang besar nantinya. Kalau satu orang itu masih bisa lah pakai native lah. Karena native ini kan cuma kita sendiri yang tahu. Native tuh prosedural. Prosedural programming itu cuma ya udah si Rizal bikin nih, udah jadi, udah selesai gitu kan. Tapi kalau konteksnya berbeda kalau kita sudah masuk ke ranah seperti saya profesional di coding gitu ya, di programming, itu kita punya kaidah-kaidah yang nggak bisa kita seenaknya aja gitu. Contoh, kita codingan database nih, ya kita taruh di suka kita, itu kalau di profesional udah gak bisa, karena itu udah diatur ya. Ya nggak bisa kalau codingan yang database itu masuknya ke migration, contoh kalau di code ke Laravel gitu ya, kayak gitu ya Mbak, bedanya ya. Jadi lebih terstruktur kalau si framework ini, penempatan apanya, terus untuk pengembangan juga lebih bisa kebaca lah, lebih manusia daripada manusia gitu. Paham ya? Paham nggak Mbak? Iya, terima kasih Pak. Iya, nggak apa-apa, santai aja, ketawa aja. Saya nggak akan marah kok. Aja. Kayak gitu ya. Sambil ngopi nggak apa-apa, bisa ngantuk kan daripada nanti tidur kan. Oke, lanjut ya. Nah, ini untuk jenis-jenis framework. Jadi sudah ada. Bentar, ponakan aku mau naik nih. Oke, dilanjut ya. Biarin aja lah, mau juga bocil. Nah, untuk suara saya enggak atau Oke. Nah, ini kalau kreatif framework, jadi PHP yang digunakan di dunia ini presentasinya seperti ini, dan yang paling banyak digunakan di dunia itu Laravel ya. Yang kedua ada Code Igniter, ada Symfony, Zen dan lain sebagainya. Bentar ya.